Baik, pada kesempatan ini saya akan coba mencurahkan mencurahkan skenario dengan e-learning yang sekarang kita mulai pakai gara-gara COVID-19 ini. Semua kampus pakai e-learning, banyak sekolah-sekolah pakai e-learning, dan ini dihubungkan dengan kerja praktek. Jadi konsekuensi e-learning dengan kerja praktek ini berlaku untuk SMK, berlaku juga buat universitas. Jujur, ini kita ngomong belak-belakan aja ya. Jujur, hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan kerja praktek buat mekanisme rekrut. Jadi rekrut tidak lagi menggunakan lamaran kerja, tapi dia pakai kerja praktek buat ngelihat ini orang bagus apa enggak sih sebenarnya. Kalau bagus, kita masuk ke, sebenarnya bukan lowongan barangkali ya, penawaran. Ini salah nih, bukan lowongan nih. Jadi si perusahaan itu yang penawaran, waran kerja. Jadi bukan lamaran kerja, tapi menawarkan. Jadi perusahaan langsung nawarin ke anak yang bagus kerja prakteknya, kamu kerja sini aja deh, gitu. Jadi praktek yang mulai berlaku saat ini kira-kira kayak gini. Jadi bukan lowongan kerja yang dibuka, tapi seseorang ini suruh kerja praktek dulu, terus nawaran. Konsekuensinya ada butuh informasi dari e-learning, nilainya berapa nih anak yang bagus silahkan kerja praktek. Nanti waktu praktek dilihat bagus nggak anaknya akan dikasih, Anda yang kerja praktek yang bagus dikasih penawaran kerja. Jadi kita kira-kira skenario-nya kayak gitu. Kebetulan kemarin saya rapat dengan teman-teman di Mastel, Masyarakat Telematika. Mastel sendiri bikin Mastel Digital Academy, ini kayak e-learning gitu, cuman mereka masih menutup ininya, pendaftarannya masih dibatasi. Takut servernya overload kali ya. Kira-kira kayak gitu loh, servernya masih dibatasi. Nah, tinggal bagaimana menghubungkan ini dengan yang ini. Kebetulan banget ada beberapa temen, Pak Ashari, Abidin, terus juga sebenarnya di Mastel juga ada kemampuan seperti itu. Mereka bikin, Pak Ashari terutama, bikin aplikasi buat kerja praktek ini. Bukan penawaran kerjanya ya, masih aplikasi kerja praktek. Cuman jujur sih, di pikiran di belakang perusahaan-perusahaan ini adalah kira-kira gitu aja. Nih, kita bikin aplikasi kerja praktek. Kalau anaknya bagus, kita tarik buat kerja. Jadi selalu kayak gitu sih. Karena kita butuh orang banget yang bagus buat kerja. Cuman kalau kita mengandalkan CV, nilai dari kampus doang, susah. Nah, sekarang bagaimana caranya e-learning ini bisa masuk ke aplikasinya Pak Abidin, Pak Ashari Abidin, dan teman-teman di Mastel ini. Ini saya kasih lihat aja dulu. LMS bisa di Dharma Jaya, bisa. Mungkin Dharma Jaya lebih enak sih, karena nilainya lebih gampang dilihat. Kalau di Ono Center lebih horror ini. LMS Ono Center bisa juga sih, cuman nilainya kebanyakan orang tidak mengerjakan ujian di sini. Ini kesalahan fatal. Sebagian besar orang yang pakai Ono Center, Anda tidak mengerjakan ujian. Jadi rencana yang ada di saya kira-kira kayak gini. Ini saya akan lihat kuliah yang ada, masuk ke Ono Center aja, ke Dharma Jaya. Ini Dharma Jaya. Ini saya akan ngomong sama teman-teman di IT-nya Dharma Jaya. Mungkin hari ini saya coba ngobrol. Misal saya kuliah, nah ini kuliah. Ini di kuliah kita kalau e-learning, kita dengan mudah bisa ngelihat ini sih sebenarnya. Di e-learning kita bisa ngelihat nilai dengan mudah. Salah. Nilai itu ada di sini, grades. Nah, kita bisa lihat nilai dengan mudah. Ya. Wala. Ini gara-gara saya update, grade-nya hilang. Salah, bukan yang ini berarti.
Mana yang kuliahnya? Ini dia. Apa ya? Iya ada. Ini nilai. Nah, ini ada 26 orang, kita bisa lihat nilainya nih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat dengan mudah nilai-nilai mahasiswa saya ini, dan ini bisa saya save sebagai nilainya bisa kita ekspor sebagai kita unduh ya langsung. Kita bisa lihat dari ODS. Nah, kira-kira kayak gitu. Nih, yes. Oke. Ini nilainya. Nah, ini saya delete dulu kolomnya. Nah, saya punya nilai mahasiswa saya ini semua sebenarnya. Nah, kita bisa kirim nilai ini karena bentuknya file Excel biasa aja. Saya bisa kirim nilai ini ke mana tadi? Yang kita edit mana? Oh, di sini. Ke aplikasi kerja praktek ini. Punyanya Pak Ashari, punyanya teman-teman di Mastel. Jadi nilai anak bisa dikirim lewat mahasiswa, bisa dikirim di sini. Jujur saya rencananya pengen mengerjakan ini di e-learning rakyat. Jadi kalau buat anda yang pakai e-learning rakyat terus bisa nyelesain kuliah-kuliah ini, terutama yang ini ya, data engineering, ujiannya kalau nilainya bagus dapat 9 di sini data engineering. Di yang ada nilainya bisa saya ambil nilainya cuman ada 4 kuliah sih sebenarnya, 3 atau 4 ya, lupa. Jadi ini ada nilainya karena ada ujiannya, multiple choice dan sebagainya, akan keluar nilainya. Data engineering itu ada nilainya, kemudian jaringan komputer dan cyber security. Jadi ada 4 kuliah: cyber security, jaringan komputer, data engineering, dan sistem operasi OS. 4 kuliah ini kalau anda kerjakan nilainya 9. Tolong kasih tahu saya, nanti saya kasih data nilai itu ke aplikasi ini. Sementara kalau di kampus sudah gampang ini karena mahasiswa semua harus ujian. Di kampus ada nilainya, kita bisa masukin aplikasi ini. Ini targetnya buat kerja praktek dulu sih sebenarnya. Jadi anda terutama kalau yang di kampus ya, ini kalau saya kuliah S2 nih, banyak kan udah kerja, jadi mereka mungkin nggak butuh kerja praktek. Cuman saya akan nego sama teman-teman dosen yang megang mahasiswa S1, kalau mereka tertarik bisa kirim ke aplikasi, saya kirim nilainya ke aplikasi ini, teman-teman tapi ini kita ngirimnya manual, masih belum pakai aplikasi, ngirimnya masih manual. Mungkin nanti kita kembangkan supaya aplikasi ini bisa nge-tap langsung nilai yang ada di Moodle, supaya bisa ditarik otomatis dari Moodle-nya, kita masuk ke aplikasi. Nanti aplikasi ini bisa langsung select orang yang bagus buat kerja praktek. Nanti yang bagus dari yang bagus, jadi kerja praktek yang bagus bukan mustahil dapat penawaran kerja. Cuman ini jadi penawaran buat anda semua yang ada di e-learning rakyat ini. Kalau nilainya bagus, terutama di yang saya bisa akses nilai langsung nih ya, sistem operasi, Jarkom, cyber security, dan apa sih tadi satu lagi, data engineering. Kalau bagus, saya bisa masukin ke aplikasinya Pak Ashari buat kerja praktek. Kita tidak melihat di sini, kita tidak melihat gelar sarjana anda nggak punya gelar juga nggak apa-apa, anda tidak pernah lulus SMA pun nggak apa-apa, tapi kalau nilainya bagus, saya bisa negoin supaya bisa kerja praktek dulu di tempat-tempat mereka. Itu aja sih. Jadi idenya sederhana aja, ujungnya teman-teman perusahaan-perusahaan ini cari orang yang baik. Cuman kalau langsung pakai lamaran biasa, kita rada ragu-ragu. Jadi kita tes dulu di sini nilainya yang bagus, kerja praktek dulu, kerja praktek penawaran kerja. Oke.
Dan e-learning ini jadi menarik karena COVID-19 ini. Mudah-mudahan skenario ini bisa mulai kita uji coba. Kalau berhasil, kita bisa perluas ke kampus-kampus yang lain, STIMIK segala macam. Kalau tertarik bisa pakai e-learning ini buat tes. Mudah-mudahan nanti bisa jadi ajang buat kerja praktek mahasiswanya. SMK juga bisa dipakai buat tes. Kalau bagus, kita bisa pakai ajang buat kerja praktek siswanya. Kalau lebih bagus lagi, ya udah nanti jadi tempat kerja beneran gitu. Mudah-mudahan bisa menarik.